Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bu Amel berharap anak-anak selalu sehat ya dan tentunya harus semangat ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 ya. Tanggal 19 Februari 2022 kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya Nak ya. Buka buku paket halaman 84. 8 menempati nilai tempat puluhan, sedangkan 4 menempati nilai tempat satuan. Pinter. Di halaman 84 ini ya Nak, ada Lani dan teman-temannya sedang ada di perpustakaan ya, sedang membaca. Nah, Bu Amel akan bacakan sebentar ya. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga tuh petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ini berarti sudah banyak ya. Sampai ada petugasnya. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Ya. Baik, anak-anak. Selanjutnya di sini. Ini saja ya. Ya. Anak-anak tahu nggak sih kalau misalnya peraturan di perpustakaan itu apa aja? Ya, betul sekali ya. Harus mengembalikan buku tepat waktu, ya, meminjam menggunakan kartu anggota, lalu tidak boleh berisik ya. Terus juga tidak boleh makan dan minum di dalam perpustakaan. Ya, begitu ya anak-anak ya. Mungkin sekitar 5 peraturan yang bisa anak-anak terapkan di perpustakaan ya. Baik, di halaman 87 di sini ada cerita nih, kelas 2 cerita ya. Hari ini sebentar. Nanti kita akan menemukan nama-nama dalam cerita ya. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun meninggalkan mereka. Mengingatkan mereka. Maaf. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain, ya. Nah, siapa saja namanya yang kita tahu nih di sini? Ada siapa yang pertama? Betul, ada Lani. Ada siapa lagi? Ada Udin ya, Udin. Terus ada siapa lagi? Beni, pintar ditulis. Beni. Terus ada siapa lagi? Siti, pintar. Ada Siti. Lalu yang terakhir ada Dayu. Nah, semua menggunakan depannya ya, huruf depannya menggunakan huruf kapital. Ditulis ya, Nak. Baik, selanjutnya di sini kita diminta untuk melingkari di halaman 88, melingkari huruf-huruf kapital yang tidak, nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Boleh siap-siap menggunakan apa namanya? Pensil warnanya boleh ya. Lina dan Dayu udah oke ya. Nomor 1 sudah oke. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Yang mana? Udin ya? Udin harusnya menggunakan huruf kapital, Bu Amel. Pintar. Lalu nomor 3.
Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Sitinya sudah betul. Dayunya masih menggunakan D kecil, Laninya juga masih menggunakan L kecil. Lingkari. Nomor 4, Beni bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Udinnya masih kecil ya. Oke, sekarang nomor 5. Ibu Tati menulis di papan tulis. Ini nama orang nih, Tati. Jadi ada 5 kesalahan yang tidak menggunakan huruf kapital pada nama orang. Ya, jika sudah, kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun kata-kata yang masih terbalik-balik ya, menjadi kalimat yang benar ya. Ingat, gunakan huruf kapital pada awal kalimat nama dan nama orang. Lalu gunakan tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat. Dan gunakan huruf tegak bersambung di buku tulis tegak bersambung yang anak-anak punya ya. Ini adalah tugas pertama di hari ini. Halaman 89 adalah tugas ya. Contohnya di sini membaca Susi cerita buku. Belum ada huruf kalimat di sini ya. Tapi ketika anak-anak menulis di buku sambungnya, anak-anak tulis menggunakan huruf tegak bersambung dan kapital yang betul. Susi membaca buku cerita. Ya. Menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan nama orang. Jangan lupa di akhir diberi tanda titik. Halaman 89 merupakan tugas hari ini untuk anak-anak ya. Ini nanti sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh Bu Inca ya. Di pembelajaran 6 ini ada percakapan ya. Ada Siti, Dayu, Beni ya, dan Edo. Katanya, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu katanya. Hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, kita juga kemarin sudah ya, tapi di dalam kelas. Nah, ini yang ada di sekolah. Betul sekali, Siti. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita, kata Siti. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Tentu. Aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke dalam kolam ikan. Edo, kata Beni, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan, kata Beni. Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku, teman-teman, kata Edo. Lalu kita akan menjawab halaman 96 bersama-sama. Apakah peraturan sekolah yang ada di dalam percakapan? Peraturan sekolah apa? Peraturan sekolah. Iya, tentang yang Edo langgar, yaitu tentang membuang sampah, tentang dilarang membuang sampah ya. Membuang sampah sembarangan. Ya, ini juga peraturan di sekolah. Anak-anak tulis ya. Maaf ini. Selanjutnya. Aku lihat kucing. Halaman 97. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Mengapa?
Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Soalnya Bisa membuat lingkungan kita kotor ya. Karena bisa membuat lingkungan menjadi kotor. Nah, tidak boleh itu. nasi. Selanjutnya nomor 3. Apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Tentu saja mengingatkan dengan bahasa ya, dengan santun ya. Tidak boleh sambil marah-marah. Langsung dimarahin atau dipukul, tidak boleh ya, harus mengingatkan dengan santun ya. Sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. 2 hal penting yang ada pada dalam cerita apa saja? Betul sekali ya. Tentang iya, kita harus yang pertama sayang pada hewan dan mematuhi aturan di sekolah. Lalu di sini diminta untuk tuliskan kata-kata yang kamu temui pada kotak berikut. Kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Maksudnya adalah kata yang berawalan dengan huruf kapital. Tentu saja ada banyak ya, tentunya nama orang dan awal kalimat ya, Nak ya, sama nama hari kalau ada. Ini tidak usah nih banyak ya. Berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, nah di sini lebih secara umumnya ya. Apa saja tadi? Ada awal kalimat dan bawahnya awal kalimat dan satu lagi nama orang. Nah, ya, itu di halaman 97, ditulis dulu. Lalu halaman 98-nya kita diminta untuk menghubungkan, lalu mewarnai, tidak usah diwarnai ya, kita dihubungkan saja Nak ya. Siapkan pensil warnanya kalau ada. Mencoret-coret di kelas yang mana? Iya, ini perbuatan yang sesuai peraturan atau tidak? Tidak ya, ini melanggar peraturan sekolah. Lalu yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ini baru peraturan sekolah. Melaksanakan tugas, salah Bu Amel ya. Melaksanakan tugas piket baru yang atas ya. Nih. Ditulis dulu, digariskan terlebih dahulu. Sudah, Nak? Sudah ya. Ini tidak usah ya. Nanti kalau Senin kita masuk, kita bawa buku tegak bersambungnya ya. Ini tidak usah deh. Anak-anak masih banyak yang salah pada penulisan huruf kapital, huruf A kapital. Ya, banyak yang masih menuliskannya seperti ini. Misalnya ya, Bu Amel nulis Bu Amel, tapi tulisannya maaf agak ini. Masih ada yang misalnya aku begini. Padahal
Yang benar huruf kapitalnya itu adalah seperti ini. Aku. Jadi yang membedakan huruf A kapital dan tidak ya, itu hanya ukurannya, besarnya ya, Nak ya. Ini di sini ada nih. Misalnya huruf kapital jadi seperti ini. Sampai ketiga, sampai tengah ya. Sampai tengah, ini agak kecil soalnya. Itu ya, Nak ya. Oke, baik. Tidak usah, karena hanya menyalin. Di sini ada 1 kilo pepaya ya. Dari mana taunya? Dari sini ya. Oke. 1 kilogram itu kan 1000 gram ya. Berarti 100-nya ada 10 kali. Ya, 100 gram tambah 100 gram sampai 10 kali. Nah, sekarang kita diminta untuk coba perkirakan berat benda pada gambar. Nah, anak-anak coba bisa nggak mengira-ngira nih? Kira-kira kalau satu kentangnya misalnya 200 gram, nah kalau ada segini banyak, itu berarti 2 kilo atau 200 gram. Kamu mengerjakannya bersama ibu ya, atau ayah di rumah, supaya bisa mengira-ngira ya Nak ya. Kentangnya kalau segini kira-kira berapa kilo ya? Apa mungkin 200 gram? Lalu kalau semangkuk tepung, apakah ini sampai 5 kilogram? Nah, lingkari ya. Bu Amel lingkari yang pertama dulu ya. Misalnya di sini kentang ya. Kalau aja segini banyak kentang, kira-kira berapa kilo ya? 200 apa 200 gram apa 2 kilogram? Nah, yang benar adalah 2 kilogram. Ya, dilingkari. Yang lain juga nih dilingkari, ya. Dikira-kira. Tidak mungkin nih kalau segini kok keentengan ya gitu. Ya, ini juga tugas untuk kamu. Jadi ini tugas kedua di halaman 102 ya, Nak. Oke, sekarang kita renungkan. Ya, kita renungkan apa saja 3 hal yang kita pelajari tentang peraturan sekolah. Betul, ada tidak dilarang membuang sampah atau buanglah sampah pada tempatnya. Good job. 1, terus apa lagi? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Iya. Yang satu lagi? Tidak boleh bercanda saat belajar di kelas, ya. Atau memperhatikan ibu guru ketika menjelaskan. Begitu ya. Sebenarnya masih banyak hal lagi, anak-anak boleh sebutkan sebanyak-banyaknya ya. Tapi ini sesuai dengan anak-anak ya. Jadi Bu Amel tidak bisa menyamakan semua sama ya. Lalu tuliskan 3 penggunaan huruf kapital. Anak-anak sudah tahu ya. Yang pertama awal kalimat. Lalu nama orang yang sudah kita pelajari ya. Nama hari dan nama bulan. Baru itu yang kita pelajari. Baru 4 itu yang kita pelajari. Awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan. Baru 4 yang kita pelajari. Apakah yang paling kamu sukai dalam pelajaran ini? Anak-anak yang sebutkan. Ada yang suka peraturan sekolah, ada yang suka huruf tegak bersambung. Good job. Melihara hewan, itu juga bagus ya. Apakah menurutmu yang paling sulit dalam pelajaran ini? Oke. Jawab. Iya, ada yang bilang kalimat huruf kapital pada huruf tegak bersambung ya. Iya, jadi kalau huruf tegak bersambung itu anak-anak Bu Amel minta di rumah banyak latihan. Kalau masih sulit merangkai hurufnya, anak-anak boleh minta tolong sama kakak di rumah atau ibu di rumah ya. Diminta dipegang tangannya, lalu
apa namanya? Dipandu terlebih dahulu supaya luwes dulu tangannya ya. Baru nanti sendiri ya, karena walaupun di sekolah pun Bu Amel juga tidak bisa kontak langsung dengan anak-anak ya, karena untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 ini ya. Oke, Bu Amel harap sebenarnya pelajarannya tidak ada yang sulit ya, karena jika kita mau untuk belajar, rajin untuk belajar, dan ada kemauan yang sangat kuat, insya Allah tidak ada yang sulit. Ya nak ya? Oke anak-anak, kalau sudah nih, Bu Amel sudah selesai menyampaikan materi pembelajaran hari ini, ada 2 tugas yang anak-anak harus kirimkan kepada Bu Amel. Yang pertama tadi ya, ini yang kedua halaman 102. Kerjakan di sini saja. Lalu di halaman berapa tadi? Halaman di ya ini ya. Ini di buku tulis tegak bersambung di halaman 89. Ya, menyusun kalimat. Ya, ini kata-kata yang masih belum menjadi kalimat yang bagus. Baik ya. Ini dikerjakan di buku tulis ya, bukan di buku paket. Oke, anak-anak. Oke, baiklah anak-anak, tetap jaga kesehatan ya karena angka COVID semakin meningkat ya. Mudah-mudahan segera berlalu pandemi ini menjadi endemi dan kita semua sudah kembali hidup normal ya, ketemu di sekolah, jajan di kantin, bermain di lapangan. Ya. Oke, Bu Amel mohon maaf jika ada salah-salah kata. Langsung dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.